Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa pada sore hari ini, Rabu 16 September tahun 2020, berjudul Berdoa. Ini merupakan bagian yang ketiga untuk kita belajar bersama-sama dari doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini kami datang kepadamu Bapa untuk menyerahkan setiap hati kami, waktu kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu di dalam firman-Mu pada sore hari ini, sehingga kehidupan kami akan senantiasa memiliki hati yang senantiasa rindu untuk memuliakan Tuhan, rindu untuk senantiasa menyembah Tuhan dan berdoa melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doa Bapa kami di bagian yang ketiga ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yang pertama adalah supaya kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk kita mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi supaya kita semua bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Ada seorang pemuda yang sedang menjalani proses hukum. Seorang pemuda ini sedang duduk di kursi terdakwa karena dia didakwa membunuh temannya. Sebelum membaca keputusan, sang hakim ini bertanya kepada ayah si anak yang menjadi korban pembunuhan ini, saudara. Kemudian sang hakim menjelaskan kepada sang ayah ini demikian. Pemuda ini terbukti bersalah telah membunuh putra Anda. Menurut Anda, hukuman apa yang setimpal yang akan diberikan kepadanya? Kemudian sang ayah ini menjawab kepada hakim tersebut, Pak Hakim, anak saya adalah satu-satunya telah meninggal karena perbuatan si terdakwa ini. Hakim, kalau saya memberikan hukuman apapun yang dijatuhkan kepada terdakwa ini, tidak akan mungkin bisa mengembalikan hidup anak saya. Tidak mungkin anak saya akan hidup meskipun saya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ini. Kemudian sang ayah ini kembali berkata, memang saya sangat mengasihi anak saya, tetapi sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk saya kasihi. Tolonglah Pak Hakim, kiranya terdakwa ini
ke rumah saya untuk menjadi anak saya. Di luar dugaan apa yang menjadi jawaban ayah ini, meskipun anaknya menjadi korban. Sang ayah hanya menjawab, tolong kirimkan terdakwa ke rumah saya untuk menjadi anak saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini mengajarkan dua hal kepada saya dan saudara. Yang pertama adalah sang terdakwa ini mau mengakui perbuatannya. Sang terdakwa ini mau mengakui perbuatannya. Lalu yang kedua, sang ayah ataupun bapak yang anaknya menjadi korban pembunuhan ini tidak mau menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Artinya si bapak ini mau mengampuni sang terdakwa tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita jika yang menjadi korban adalah anak kita? Jika yang menjadi korban adalah anak saudara, keluarga saudara, atau mungkin hal-hal lain. Mungkin ada orang yang telah memfitnah kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mempermalukan kita, ada orang yang menjatuhkan nama baik kita, kemudian ada orang yang menghancurkan bisnis kita, ada orang yang menjatuhkan masa depan kita, dan belum lagi kalau di dalam pelayanan ada orang yang menjatuhkan pelayanan kita, dan masih banyak lagi mungkin hal-hal yang menyakitkan hati kita. Apakah kita ingin menghukum dia? Atau mungkin kita mencoba untuk membuat dia merasakan menderita seperti yang kita rasakan, saudara? Atau mungkin hal lain, kalau bisa kita membuatnya dia lebih menderita, biar tahu rasa. Itu yang seringkali dialami saudara. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mungkin membunuh keluarga kita, tetapi kita mau belajar dari bapak yang anaknya dibunuh tersebut. Dia tidak mau menjatuhkan hukuman, dia tidak mau memberikan hukuman kepada terdakwa tersebut. Saudara, memang mengampuni itu hal yang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi saudara, Allah menghendaki kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Memang saudara, ini sangat susah untuk kita lakukan, sangat sulit untuk kita lakukan. Tidak seperti membalikkan telapak tangan saudara. Meskipun susah, meskipun sulit, tetapi saudara, kita pasti bisa melakukannya. Pasti kita bisa melepaskan pengampunan. Lalu bagaimana caranya? Saudara, caranya adalah yang pertama kita harus berdoa. Saat hati kita mulai sakit, saat hati kita mulai disakiti, maka kita harus secepatnya datang pada Tuhan untuk berdoa, saudara. Kemudian yang kedua, saat hati kita mulai kecewa, kita bisa memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan, maka hati kita dipenuhi dengan puji-pujian, dipenuhi dengan sukacita. Maka dengan sendirinya kekecewaan akan diganti dengan sukacita. Lalu yang ketiga saudara, saat hati kita marah,
kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Jangan ketika kita marah lalu kita melampiaskan kemarahan kita kepada orang lain. Bukan itu, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang baik kepada setiap orang. Hal yang ketiga ini saudara, saat kita mulai marah, mulai dongkol kepada setiap orang yang menyakiti kita, lakukanlah hal-hal yang baik. Yang keempat saudara, mungkin saat kita menyerah, kita tidak bisa lagi mengampuni. Begitu sulitnya saya mengampuni orang yang sudah menyakiti saya. Lalu saudara, yang keempat ini perlu kita perhatikan. Kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan. Karena saya tidak sanggup Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan untuk melakukan hal ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya bekerja di dalam kehidupan kita, maka saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, maka kita pun mau melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membuka bersama-sama nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah dengan demikian. Saudara, Rasul Paulus memberikan pesan kepada kita. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita yang seharusnya dosa itu tidak bisa diampuni karena pelanggaran, hukumannya adalah maut. Tetapi Allah yang kudus, Dia adalah Kristus Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Maka dengan demikian, maka kita akan memperoleh damai sejahtera, dan hidup kita senantiasa sukacita di dalam Tuhan, dan kita akan dilepaskan dari setiap ikatan dendam. Tuhan akan melepaskan kita dari setiap hal-hal yang akan membuat kehidupan kita tidak memperoleh damai sejahtera. Dengan pengampunan, maka kita akan memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita akan satu hati di dalam doa, mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, pada saat sore hari ini Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan, mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami yang kami perbuat terhadap Engkau, terhadap sesama kami, dan kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan akan membimbing kami menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami saat ini Bapak, sebelum mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah doa, kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Jenar. Demikian juga untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Berkati kiranya Bapak di dalam kehidupannya, berkati kiranya Bapak di dalam rumah tangganya, berkati kiranya Bapak di dalam aktivitas dan pekerjaan mereka. Demikian juga yang sakit Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu sehingga segala sakit penyakit yang mereka alami akan menjadi sembuh. Terima kasih Bapak, berkati untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik dari bangku TK sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan akan berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan sehingga anak-anak-Mu ini Bapak akan berhasil dengan nilai yang baik.
dan memuaskan. Kami juga menyerahkan saat ini Bapa untuk anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di luar kota. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa untuk kehidupan anak-anak-Mu ini. Meskipun jauh dari orang tua, tetapi kami percaya Tuhan akan membentengi di dalam setiap pergaulannya. Tuhan akan berkati dalam pekerjaannya, sehingga mereka akan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kami berdoa saat ini Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa campur tangan bagi bangsa ini saat ini sedang menghadapi pandemi corona yang sedang berlangsung dan sedang saat ini Bapak sedang ditangani oleh para ahli. Kami percaya Tuhan Engkau akan pakai para ahli ini untuk menemukan vaksin, sehingga vaksin ini akan bisa memutus mata rantai COVID-19. Kami serahkan Bapak untuk pemimpin bangsa kami, dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai dengan kepala desa dan jajaran yang terendahnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berikan hikmat mereka. Kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia ini, karena ini merupakan wadah bagi gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia. Kami serahkan untuk setiap program, kami serahkan untuk setiap pengurus dari pusat sampai daerah. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun Engkau tempatkan. Kami percaya Tuhan akan memberkati di dalam pelayanannya bersama dengan keluarga dan jemaat yang dilayaninya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapak, Engkau akan mendengar dan Tuhan akan menyediakan jawaban yang terbaik bagi kami semuanya. Terpujilah nama Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah raya besok hari Minggu. Silakan buka like, buka linknya jam 7.30. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.